Tetap semangat dalam Tuhan, para pemirsa yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Begitu banyak episode yang sudah ibu, bapak, saudara sekalian yang menyaksikan acara kami. Dan informasi yang masuk ke dalam bagian kami menyatakan bahwa respon dari setiap para pemirsa itu luar biasa sekali. Sehingga kami yakin dan percaya, khususnya dalam episode yang kami akan bahas dalam beberapa hari-hari ke depan ini, adalah selalu juga memberikan satu pencerahan, satu terobosan, ada paradigma yang diubah, ada kekuatan, ada pemulihan, dan bahkan hal-hal yang tidak mungkin itu pasti menjadi mungkin. Oleh karena itu topik kita khususnya pada hari ini berbicara tentang hidupku untuk Tuhan. Nah, kenapa demikian? Nah, ini penting sekali kalau kita bicara tentang hidupku untuk Tuhan. Ada rasa berserah di dalamnya. Oleh karena itu saya mengundang anak muda yang luar biasa lewat satu peristiwa dalam hidup dia dan kemudian dijamah oleh Tuhan. Dia juga bekerja di marketplace tetapi juga dia melayani Tuhan di dalam bidangnya dia. Bersama saya Raymond. Saya panggilnya Monci. Saya sudah anggap dia sebagai adik rohani. Bagaimana Monci? Baik semuanya? Baik bro. Semua baik-baik ya? Sehat. Keluarga semua baik ya? Sehat. Ya kita berdoa ya. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, dan kami sangat yakin bahwa pembicaraan kami ini dalam perkenanan Tuhan. Sehingga apapun yang kami bahas ini, kami tahu dan sadar hanya Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Hamba dan Raymond, kami hanya alat Tuhan. Pemirsa menyaksikan acara ini pasti pun juga dilawat oleh Tuhan. Amin. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bro, Ya. kalau kita bicara tentang hidupku untuk Tuhan kan pasti kan ini kan sangat personal banget ya nggak? Ya. Sangat personal banget. Terus kemudian pernah banyak cerita di dalam Alkitab itu yang ada komitmen-komitmen yang dibangun oleh para murid-murid Ya. dan kemudian para rasul, para nabi juga menyerahkan totally hidupnya pada Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan di dalam Alkitab itu, setiap nabi, para rasul, murid-murid dan segala macam, ketika dia lakukan mukjizat, mereka selalu berdoa pada Tuhan. Ya, betul. Gitu ya. Tetapi yang membedakan adalah Yesus. Dia datang ke dalam dunia, dia tidak pernah berdoa kepada Bapa kecuali di Taman Getsemani. Ya, betul. Ketika mau masuk dalam penderitaan. Tetapi ketika dia melakukan mukjizat, dia langsung lakukan mukjizat. Nah, ini kan memberikan ada satu ruang perbedaan. Bahwa manusia yang diciptakan itu adalah dia butuh sang pencipta, gitu loh. Sedangkan dia adalah pencipta yang mau datang di dalam ciptaannya yang sama seperti ciptaannya. Dia melakukan satu karya ilahi yang besar tanpa harus konfirmasi ke atas. Betul. Kecuali di Taman Getsemani tadi. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang hidupku untuk Tuhan, maka bicara tentang personal nih. Ya. Nah, sebelum jauh nih, kan ada ayat firman Tuhan yang menjadi ayat emas, rema buat kamu ya. Betul. Lukas pasal 19 ayat yang ke-40 ya. Ya, betul. Monci ya. Ya. Nah, bagian firman Tuhan ini sih sebenarnya konteksnya ketika Yesus ada di Betfage. Ya. Dan kemudian dia mau masuk ke Yerusalem. Dan dia lihat ada keledai kan di situ dan segala macam karena ada pernah pernyataan-pernyataan itu keluar memang pada saat itu. Jadi dia bilang, ambil kalau ketemu keledai yang ada di sana. Nah, udah selesai dan kemudian dia masuk ke Yerusalem. Oke, ini konteksnya adalah ketika Yesus berbicara kepada orang Farisi juga ya, konteksnya ada di situ. Dari ayat 37 sampai dengan 40 ya. Ya. Ya silakan Monci baca bro. Oke. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Jadi ada satu peristiwa ya. Ya. Jadi Bukit Zaitun. Udah pernah ke Israel nggak bro? Belum pernah sih bro. Oh, lo harus berangkat. Jadi ini kalau ada cerita gini di dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun ya. Ya Bukit Zaitun. Jadi kalau memang kita lihat dari Bukit Zaitun ke Yerusalem tuh kayak simetris dia tuh. Oh. Jadi dia akan turun gitu ya. Nah, kalau kita yang udah pernah pergi ke sana, kita tahu nih kondisi geografisnya. Mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Artinya ada peristiwa yang terjadi di atas itu ya. Betul. Oke, ayat 38. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Pernyataan mereka
sebagai sebuah pengakuan declare yang kuat terhadap apa yang Yesus lakukan. Tadi saya sampaikan dalam sebuah pendahuluan tadi kan, bahwa Yesus lakukan banyak mukjizat dengan cara yang ajaib gitu loh. Nah, menurut dia sih biasa, tapi kita yang melihatnya menjadi luar biasa. Maka inti saya tadi bilang bahwa Yesus datang kepada ciptaannya dan sama seperti ciptaannya. Padahal dia sendiri adalah pencipta. Nah, ini dia kan. Yuk kita lihat ayat yang ke-39. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Ada yang unik menurut saya di sini sih. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Apa masalahnya? 40 poin. Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Wah, tuh hebat tuh. Jika kalau mereka ini diam, maka batu ini akan apa? Berteriak. Ada bagian yang penting. Dia bisa buat sesuatu yang gak mungkin jadi mungkin. Betul. Kalau ibaratnya gini, kalau kamu gak mau dipakai, ya Tuhan akan pakai yang lain. Iya, betul. Nah, Onci, sebelum kita bicara lebih dalam, kan tema ini kan hidupku untuk Tuhan ya. Lahir dari keluarga yang belum kenal Tuhan. Betul. Dari bayi ya. Iya. Terus kemudian kamu bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Ya. Ada dalam satu lingkungan yang mayoritas orang tua memang tidak kenal Tuhan Yesus. Dan kemudian sekarang kamu bisa percaya Tuhan. Bagaimana ceritanya? Sebenarnya simpel ceritanya. Nggak ada sesuatu yang betul-betul besar, nggak ada yang mati dibangkitkan, atau nggak ada yang miskin dikayakan atau sebaliknya. Cuma waktu itu cerita yang paling gue inget adalah gue mengalami satu kecelakaan. Kecelakaan itu nggak merugikan gue secara fisik, gue nggak kenapa-napa, sehat walafiat. Gue cuma rugi secara material. Oke. Ya, pada saat kecelakaan itu gue benar-benar kecewa sama diri gue sendiri karena gue bikin susah orang tua gue. Itu di mana, Bro? Gue udah di Jakarta. Nggak, waktu itu di mana? Kecelakaan itu kejadian di mana? Oh, di sekitar area Pangeran Jayakarta. Oke. Ya. Jadi gue kecelakaan, gue ngerasa di umur segitu aja gue masih nyusahin orang tua gue malu. Umur berapa kamu? Kamu umur berapa? Mungkin sekitar 3 tahunan yang lalu. Oke. Ya, 3 tahunan lalu. Jadi saya kecelakaan, di situ saya merasa malu banget, pulang ke rumah ngomong ke orang tua gitu aja. Saya merasa malu banget gitu ya kan. Tapi selang beberapa hari setelah dari kecelakaan itu, pagi hari saya terbangun oleh satu suara gitu Pak. Ya. Jadi saya pas pagi-pagi, saya sebelum bangun, itu tiba-tiba ada yang ngomong ke diri saya sendiri gitu. Bersyukurlah, dia bilang gitu loh. Bersyukurlah. Seharusnya mungkin kejadian itu nggak cuma segitu doang gitu loh. Maksudnya ada yang bisa lebih parah lagi gitu loh. Bisa lebih parah lagi gitu ya kan. Bisa aja mungkin pada saat itu pas gua kecelakaan Semati juga. bisa mati juga. Atau kan waktu itu kondisinya saya naik trotoar, Pak. Oke. Pada saat saya naik trotoar itu, kalau ada warung dan saya tabrak warungnya, di warung itu ada 5 orang. Ya kan, saya tabrak mati, saya jadi Afriani lagi, Pak. Ya kan? Iya. Ya kan, kalau misalnya saya bisa aja pada saat kecelakaan itu saya langsung meninggal hari itu juga gitu loh. Banyak faktor. Banyak faktor gitu loh. Tapi ternyata hari itu saya cuma ngalami satu kejadian yang merugikan saya secara material gitu loh. Ya menyesal gitu, tapi saya belajar satu hal gitu Pak, bahwa apa yang Tuhan bilang di Alkitab, pada saat kita kesusahan kita harus bersyukur, pada saat kita senang kita bersyukur pada saat di atas dan pada saat di bawah. Saya baru bisa belajar hari itu gitu Pak. Ya kan, pagi itu saya ada telepon salah satu teman saya bilang kayak, kok lucu ya gitu ya kan. Padahal biasanya saya pribadi, saya adalah orang yang orang bilang a complainer. Saya suka komplain gitu Pak. Ya, saya hal kecil saya komplain, hal besar saya komplain terus gitu. Tapi pada saat itu saya ngomong ke teman saya gitu yang kenal sama saya cukup dekat gitu. Jadi saya bilang, lucu ya, untuk kejadian kali ini kok
komplain. Iya, saya bukannya komplain, saya bukannya kayak mungkin ngecam Tuhan atau tanya Tuhan kayak, Tuhan kenapa sih lu kasih ini ke gua lagi gitu, saya capek gitu loh atau apa. Tapi saya malah diajar untuk kayak bersyukur gitu karena kejadian ini bisa aja jauh lebih parah dibandingkan apa yang terjadi sekarang gitu. Oke, singkat cerita, peristiwa itu kan terjadi. Iya, Dari situlah ada pengalaman manis dengan Tuhan. betul. Kan pengalaman itu ada berbagai versi ya. Ada yang spektakuler, ada yang biasa saja Iya, sebenarnya. betul. Tapi bukan berarti bahwa pengalaman itu menjadi satu model untuk semua. Nggak bisa. betul. Karena setiap orang itu mengalami pengalaman manis dengan Tuhan pasti beda-beda. Nah, lewat peristiwa itu akhirnya kamu sadar dong kebergantungan dengan Tuhan kan. Rasa berserah tingginya pada Tuhan kan. Nah, waktu saat peristiwa itu dan kemudian kamu sekarang terima Tuhan Yesus, itu apa yang kamu rasakan? Kalau saya yang paling saya rasakan secara utama adalah saya sadar akan karya Roh Kudus gitu di hidup saya. Ya kan, saya sadar pada saat kejadian itu satu suara yang saya dengar dari dalam hati saya itu saya tahu itu suara Roh Kudus. Apa kan. tuh? Ya, Roh Kudus bilang untuk saya supaya saya tuh belajar bersyukur dan supaya saya tuh sadar bahwa ini seharusnya bisa lebih parah lagi, tapi Tuhan masih baik gitu. Oke, para pemirsa, hidupku untuk Tuhan. Saudara Raymond atau saya panggil dia Monci, ada bagian yang perlu menjadi satu informasi ataupun nilai yang positif untuk bisa diambil. Apa itu? Karya Roh Kudus menjangkau dia berbicara dalam sebuah momen. Nah, momen itu adalah momen yang cukup bisa dikatakan membahayakan. Tetapi ada bagian yang penting di mana Roh Allah di dalam diri dia berbicara khusus. Bahwa sebenarnya ada peristiwa juga yang bisa lebih besar dari ini. Nah, kesadaran itu bukan karena logika, tetapi karena karya Roh Kudus yang bisa menerangi cara berpikir dia. Nah, ini dia yang paling penting. Nah, waktu kamu sudah percaya Tuhan, terus kan nggak semua kan ikut dalam keluargamu bahwa mereka percaya Tuhan kan? Betul. Bagaimana respon dari keluarga besar terhadap imanmu ini? Ini juga yang lucu gitu Pak, yang luar biasanya gitu ya. Pada saat dulu untuk saya pergi ke gereja atau untuk saya mengikuti komunitas kecil, komsel dan sejenisnya gitu, itu hal yang susah gitu, ya kan? Susah banget buat saya gitu ya. Harus kan? ada alasan-alasan lain. Betul, harus ada Nggak bisa alasan-alasan, terbuka ya? Iya, nggak bisa terbuka gitu ya kan. Tapi lambat laun, dan saya orang yang keras kepala juga, batu gitu. Jadi pada saat saya punya pernyataan atau saya punya kepercayaan ditentang, saya akan ngelawan gitu. Saya akan kayak kasarnya membela gitu. Padahal sebenarnya ya nggak perlu dibela, gitu, nggak perlu dibela gitu ya Pak ya sebenarnya. Jadi kalau dulu dilarang, saya makin mau. Dilarang, saya makin mau. Ya kan, dibilang jangan pulang malam, saya pulang pagi. Biasa gitu ya, tuh Pak. kayak gitu. Nah, tapi pada saat dari hal ini gitu ya, saya belajar gitu bahwa terutama saya belajar bahwa kayak oke, Tuhan tuh nggak perlu bela. Iya, iya. Jadi jangan dilawan, apalagi itu orang tua kita sendiri gitu loh. Jangan dilawan. Jadi pada saat saya mulai diam, pada saat saya mulai lebih tenang menanggapi segala pertanyaan-pertanyaan mereka gitu, malah ternyata responnya jauh lebih luar biasa Pak. Gitu ya. Responnya jauh lebih luar biasa. Kayak orang tua saya mungkin melihat sendiri gitu ya. Buahnya. Ya, buahnya gitu. Dan terlebih lagi sekarang kalau saya mau ke gereja atau saya mau ke komsel gitu ya, dia bisa suruh saya ajak adik-adik saya juga gitu loh. Puji Maksudnya Tuhan kayak, ya. yuk ajak aja tuh adik lu gitu, daripada di rumah atau apa gitu ya kan, ajak. Jadi malah mereka sendiri yang Memberikan ruang itu. betul. Dan yang kayak misalnya saya ada komunitas kecil di hari Rabu gitu ya. Hari Rabu kalau misalnya mereka mau ajak saya pergi aja, mereka bisa kayak, oh iya kamu hari ini ada komsel ya, udah kamu pulang aja deh, nggak apa-apa, nggak usah temenin mami atau nggak usah temenin papi gitu. Malah mereka ada kasih Ruang gerak di situ ya. dan support gitu Pak, yang kasih saya dorongan gitu loh untuk lebih ikut Tuhan lebih lagi gitu. Ya, tapi ini menjadi satu ini ya, satu motivasi ya Ya. bagi pemirsa yang menyaksikan acara ini. Sebenarnya itu dia tadi. Kalau kita meyakini bahwa
hidupku buat Tuhan, kita udah berserah pada Tuhan, total kita berserah sama Dia. Sebenarnya nggak boleh juga harus ada against ya, perlawanan dengan apalagi orang-orang di sekitar kita. Ataupun mungkin juga kita akhirnya jadi tipu untuk melakukan kebenaran. Ini agak unik nih. Jadi untuk berbuat yang benar kita harus tipu, jadi salah itu sebenarnya. Betul. Nah akhirnya terjadi ada sedikit paradoks ya. Satu sisi kita jalan benar, tapi di sisi yang lain untuk melakukan yang benar itu harus cerita-cerita yang tidak penting. Iya, betul. Yang justru mencederai tindakan yang benar itu gitu loh. Nah ternyata ekspektasi kita yang kita anggap, waduh ini nanti bagaimana, nggak begitu juga gitu loh, responnya baik. Betul. Nah kalau kita mau lihat dari kacamata rohani, bahwa kalau peristiwa yang terjadi dalam keluargamu dan kemudian mereka memberikan lampu hijau dan kemudian mereka sangat memberikan ruang gerak seperti itu, sudah pasti juga mereka juga digerakkan hatinya oleh Tuhan. Amin. Kalau tidak digerakkan oleh Tuhan, mungkin hari ini kamu juga mengalami tentangan yang luar biasa. Nah itu berarti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau kamu sudah berserah sama Tuhan, saya yakin juga bahwa keluarga besarmu, adik-adikmu atau orang tuamu juga nanti kelak mereka akan juga mengenal Tuhan yang benar gitu loh. Oke, sekarang kita masuk dalam step berikutnya nih. Karena kamu kerja di perusahaan orang tua, ya kan? Bergerak di bidang tinta ya. Dan kamu usaha dengan orang tua. Terus anak nomor 1 ya bro? Betul. Umur berapa sekarang? 27. Wah lu harus nikah dong kalau gitu ya. Didoain aja bro. Oke, jadi ini umur 27. Sekarang pegang usaha orang tua kan. Juga kamu sekarang terlibat kan dalam satu komunitas kan ya. Dan dalam komunitas itu kelihatannya kamu lebih di situ dan lebih bertumbuh ya. Di dalam komunitas itu. Ketika kamu ikut Tuhan, kamu lihat dong dalam komunitas atau di dalam lingkungan orang-orang percaya. Syok nggak? Jujur aja, ada syoknya juga ya. Ada syoknya. ada syoknya juga. Ternyata di luar dari apa yang kita pikirkan kan. Jadi ada orang-orang yang kita dulu tidak percaya, kita yang unbeliever menjadi believer. Betul. Terus kemudian kita ada di dalam sebuah komunitas yang notabene adalah believer. Kok kehidupannya, karakternya lebih buruk atau sama dengan orang yang unbeliever? Betul. Ini pembelajaran loh, kedewasaan rohani. Bagaimana kamu sikapinya? Kalau saya sih melihatnya bagaimana? Kalau saya melihatnya adalah kayak pasti ada ya, karena itu menurut saya itu relevan banget sama ayat yang Lukas 19 ayat 40 ini yang kita bahas. Karena kayak orang Farisi aja, kayak dia tahu hukum Taurat, dia tahu adat istiadat. Tapi lihat deh gayanya dia, Yesus pernah berkata bahwa ya, ini seperti kayak kuburan menganga saja. Kalau kamu mau dengerin dia ngomong, dengerin aja pengajaran, jangan lihat sikapnya dia gitu loh. Nah itu yang saya bilang kayak Tuhan tuh bisa pakai siapa aja, ya kan? Bahkan buat untuk Tuhan memberkati orang yang paling kita kenal dengan bapak dari segala orang Kristen atau Abraham aja, dia pakai orang-orang yang bisa berbeda, fasik, orang-orang yang unbeliever lah gitu ya kan. Tapi ternyata jadi dari situ saya belajar gitu loh, bahwa kayak setiap manusia itu nggak ada yang sempurna, setiap manusia tuh nggak ada yang benar gitu, nggak ada gitu ya kan. Tapi yang benar adalah roh yang tinggal di dalam mereka gitu. Itu Roh Kudus gitu kan. Makanya itu juga yang mengacu ke kehidupan saya, kenapa saya bersyukur bisa kenal Tuhan dan kenapa saya bisa terus semangat ikut Tuhan, karena saya merasa Tuhan tuh bisa pakai siapa aja dan Tuhan bisa pakai apa aja gitu loh. Bentuknya apapun Tuhan bisa pakai. Motivasinya seperti apapun Tuhan bisa pakai gitu loh. Oke, Munci, untuk membuat rohanimu tetap bergairah, apa yang kamu lakukan? Kalau saya sih belajar untuk bersyukur ya Pak. Belajar untuk bersyukur dengan kondisi saya sekarang, dengan pekerjaan yang saya punya sekarang, dengan orang-orang yang ada di sekitar saya gitu. Bersyukur dengan apapun yang Tuhan udah lakukan lah di hidup saya. Devotion tiap hari jalan nggak? Devotion jalan Pak, saya jalan ya. Jadi itu penting tuh. Jadi
kita tidak bisa mengandalkan sebuah ibadah yang hanya dilakukan 1 minggu sekali atau 1 bulan 2 kali apa segala macam itu. Tetapi sebenarnya untuk membuat aktif spirit kita itu adalah bagaimana kita sendiri yang harus menjaga dan membuat itu menjadi nilainya lebih dipertajam. Nah, masalah ini kan personal kan. Nah, hubungan baik dengan Tuhan itu kan adalah tindakan kita kan. Dimana kita memelihara hubungan baik dengan Tuhan kan. Nah, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat hari ini dan melihat situasi seperti itu, pertanyaan saya. Kendor, apa makin naik, apa kamu punya beban untuk doakan mereka? Kondisi yang... Ya misalnya kamu lihat orang-orang di sekitar kamu nih, dimanapun ya, gitu ya. Ini orang udah believer, cara hidupnya begitu. Nah, ada 3 nih. 1, melihat mereka kamu tersandung jadinya bisa mundur ikut Tuhan. Betul. Yang kedua, justru memotivasi kamu untuk naik. Yang ketiga, justru kamu doakan untuk mereka. Kamu ambil yang mana? Kalau saya pasti saya ambil yang nomor 3 dan saya ambil yang nomor 2 juga. 2. Jadi 2, di satu sisi kamu lihat ini positif. Tapi di sisi yang lain juga kamu harus berdoa buat dia. Betul. Itu namanya dewasa secara rohani. Nah, kalau orang yang nggak dewasa secara rohani, waduh, kelihatan banget. Dia kayak apa? Sangat rapuh banget gitu loh. Kalau pondasinya nggak kuat, dia bilang ikut Tuhan, hidupku untuk Tuhan. Tapi dia nggak kuat, repot. Masih ingat kan cerita tentang di dalam Matius pasal yang ke-8 kalau kurang salah itu, ketika Yesus dengan murid-muridnya naik perahu sampai di tengah laut, di danau itu, dan kemudian terjadi angin. Nah, keterjadian angin kan Yesus tidur kan. Nah, waktu itu murid-muridnya bilang apa? Tuhan, kalimatnya. Tuhan, tolonglah kami. Kami ini binasa. Agak unik tuh. Jadi dia panggil Tuhan, dia minta tolong, tapi di sisi yang lain kalimat terakhir paradoks dengan kalimat yang di depan. Jadi Tuhan tolong saya, tapi di sisi yang lain, gue mati nih gitu loh. Jadi kalau kita bilang Tuhan tolong, kalau bangunin Yesus Tuhan tolong, udah sih titik, tanda seru aja, habis. Kalau bilang kami ini binasa, paradoks dia. Banyak orang Kristen yang sebut Tuhan, yang juga bergerak dalam komunitas rohani ataupun juga dia melayani Tuhan, memang sih benar kelihatan casingnya bagus, tapi justru paradoks dengan kenyataan yang terjadi gitu loh. Ada kontradiktif di dalamnya. Nah, ini kan menjadi satu pembelajaran ya, bahwa hidupku untuk Tuhan totally gitu loh. Berserahnya tuh pada Tuhan tuh total. Kalau kita lihat perjalanan para murid-murid Yesus kayak Petrus, Yohanes, Stefanus, dan kemudian ada beberapa peristiwa-peristiwa lagi di dalam Alkitab yang dimana pada saat Sadrak, Mesak dan Abednego juga ketika dia harus masuk dalam perapian dan segala macam, di saat itulah mereka meyakini bahwa ada Allah yang benar. Jadi benar-benar berserah hidupku untuk Tuhan total. Jadi bukan hanya iman yang bergerak, tetapi perilakunya harus seimbang dengan apa yang dia imani gitu. Nah, Raymond, Unci lu masih muda banget nih bro, masih panjang jalan nih untuk ke depan ini. Nah, dalam semua hal apa yang kamu lihat dalam pelayanan ini dan kemudian kamu juga bekerja, apa yang ada benak pikiranmu tentang generasi muda saat ini? Generasi muda saat ini, kalau saya lihat, kalau menurut saya untuk generasi sekarang ini, Jesus is a new big thing buat mereka gitu loh. Kayak sekarang ini lagi, kalau saya merasanya nama Yesus itu benar-benar lagi dipermuliakan dengan luar biasa oleh generasi yang sekarang ini. Oke, dan mereka dan mereka punya satu fondasi yang mungkin lebih kuat gitu ya, karena mereka nggak cuma kenal Tuhan secara rituali, tapi mereka juga agamawi gitu ya. Betul, ya kan, dan mereka bisa kenal Tuhan secara personal gitu karena basis-basis yang mereka pegang. Experiential gitu. Spiritual. Betul. Jadi ada pengalaman secara spiritual ya. Kamu lihatnya begitu sekarang anak muda. Apakah ada di komunitas kamu? Kayaknya enggak juga ya, karena secara keseluruhan sih saya lihat. Itu berarti overall dong, secara menyeluruh dong. Nah, kalau dalam secara menyeluruh itu kamu lihat bahwa ada anak-anak muda sekarang mengarahnya ke sana. Yang paling penting adalah dasar harus kuat. Kalau dasar nggak kuat repot nih. Ya kan? Makanya penting sekali pemikiran-pemikiran itu menjadi satu dasar untuk kita lihat ke depan. Nah, para pemirsa,
hidupku untuk Tuhan. Bahwa Raymond adalah generasi yang hari ini ada di dalam kehidupan kita bermasyarakat, yang sedang ada inovatif, mereka hidup di zaman yang serba modern. Dan gadget yang begitu luar biasa, informasi yang cepat dapat diserap dan dapat diterima. Teknologi yang begitu canggih akhir-akhir ini, itu satu pernyataan testimoni yang baik bahwa anak-anak muda hari ini sedang datang untuk mencari Tuhan. Nah, oleh karena itu, apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, tidak ada kata lain selain kita berserah pada Tuhan. Jadi hidupku untuk Tuhan artinya benar-benar totally kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Nah, Raymond, dalam pekerjaanmu dan kemudian dalam pelayananmu, bagaimana cara membagi waktunya? Pengenalan saya akan pelayanan, jadi saya nggak pernah terbeban untuk pelayanan karena saya sadar bahwa pekerjaan saya ini juga adalah pelayanan. Oke, gitu. good. Jadi saya merasa karena pekerjaan ini Tuhan yang kasih, karena peran saya sekarang ini Tuhan yang kasih, dan orang-orang yang ada di sekitar saya, mungkin partner saya, mungkin orang tua saya dan karyawan-karyawan saya, sama semua orang yang ada di sekitar saya itu memang orang yang Tuhan expect saya untuk melayani mereka gitu loh. Oke. Jadi saya percaya dengan saya ada di kantor, dengan saya melakukan apapun peran saya ini, saya sudah melayani mereka gitu. Dan kalau pelayanan di gereja dan di komunitas kecil, saya ada juga, saya juga jalanin. Tapi menurut saya itu sama kuat gitu Pak, sama pelayanan yang ada di marketplace gitu. Puji Tuhan, satu paradigma yang memberikan satu gambaran yang baik bahwa bekerja di marketplace menjadi bagian pelayanan ketika itu fokus pada Tuhan. Dan di dalamnya juga memperlakukan orang-orang di sekitar sebagai anak-anak Tuhan yang perlu harus dihargai. Nah, Saudara Raymond sudah memberikan satu penjelasan dan kita sudah ada di penghujung waktu, bro. Nggak terasa. Nggak terasa. Iya, 30 menit ya, ngobrol begini habis nih ceritanya. Nah, kita udah mau habis nih di penghujung. Saya mau closing sederhana ya buat Raymond. Bersyukur bahwa kamu bisa mengenal Tuhan karena anugerah Tuhan. Amin. Melayani Tuhan karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Dan kalau hari ini kamu dipercayakan dalam dunia marketplace, semua oleh karena belas kasihan Tuhan. Yes. Tidak ada kata lain. Betul. Maka hidupku untuk Tuhan totally. Tidak bisa ada lagi kata-kata yang setengah. Ya. Oke, Raymond? Thank you. Thank you banget, bro. Thank you. Bisa mengisi acara ini dan bisa memberikan inspirasi baru Ya. bagi setiap para pemirsa. Amin. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk diskusi kami pada hari ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa perbincangan kami ini telah memberikan satu pengaruh yang positif bagi pemirsa yang menyaksikan acara ini. Dan bukan hanya itu saja, kami yakin dan optimis generasi muda di bangsa kami ini menjadi generasi muda yang handal, generasi muda yang kuat, yang mengenal Tuhan secara pribadi. Berkati anakmu ini dalam usaha, aktivitas, pelayanannya juga diberkati, masa depannya juga diberkati, keluarga besar diselamatkan dan dipulihkan Tuhan. Semua pemirsa yang menyaksikan acara ini, semuanya pun juga dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bro, thank you ya. Thank you. Thank you. God bless. Para pemirsa, kita sudah menyelesaikan topik ini tentang hidupku buat Tuhan. Dan saya yakin dan percaya para pemirsa sudah menarik satu kesimpulan. Dan ada hal-hal yang didapat memberikan satu pencerahan bagi kita. Amin. Dan akan merubah paradigma kita. Itu menjadi berkat buat saudara. Ujungnya cuma satu. Segala kemuliaan yang layak ditinggikan hanya Tuhan Yesus Kristus. Kita akan ketemu dalam episode-episode berikutnya dengan tema-tema yang memberikan dampak bagi kita semua. Shalom.